Hai teman-teman Kang Smart, kali ini saya akan mengulas keterampilan dengan leadership practice pada program Kang Smart Sespimen Angkatan 63. Nah, mungkin sebagian teman-teman masih kurang familiar dengan istilah keterampilan ini. Leadership practice adalah praktek atau tindakan yang dilakukan secara konsisten oleh para leader dalam membantu anggota timnya untuk menjadi lebih baik dan bertumbuh menerapkan gaya kepemimpinan yang mendorong anggota tim untuk maju, melakukan coaching, memberikan inspirasi untuk menjadi lebih baik kepada anggota tim tentang contoh-contoh leadership practice. Nah, dalam ulasan saya sekarang ini, saya akan lebih membahas praktek yang terkait dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat, memilih gaya kepemimpinan. Menentukan keberhasilan para leader dalam membangun sebuah tim. Jadi, saya sangat mengingatkan kepada rekan-rekan saya untuk tidak terpaku pada satu gaya kepemimpinan yang mereka nyaman mempraktekannya. Jangan menyamaratakan kebutuhan, keinginan anggota tim. Jangan memilih gaya kepemimpinan tanpa disertai analisa. Saya sering bertanya kepada rekan-rekan saya, apa saja yang menjadi tantangan Anda dalam memimpin sebuah tim? Jawabannya beragam dari beberapa teman-teman. Ada satu jawaban yang sering saya dapatkan dan mengganggu pikiran saya. Jawabannya begini, salah satu tantangan kepemimpinan saya adalah memahami karakter anak buah. Saya memahami betul karakter ini, sesuatu yang menantang karena memang sangat tidak mudah. Dan barangkali teman-teman akan pernah bisa benar-benar memahami karakter anak buah teman-teman. Saya sudah menikah dengan istri lebih dari 14 tahun dan terkadang saya masih suka kaget dengan respon dan atau sikap istri saya. Nah, apa artinya? Saya belum benar-benar memahami karakter istri saya. Oke, katakanlah kita sudah benar-benar memahami karakter anggota. Then so what? Apakah sikap kepemimpinan kita kepada anggota tim menyesuaikan dengan karakter mereka? Atau kita harus berubah karakter mereka? Jika ada yang kurang pas menurut kita, tidak bisa juga. Jadi, teman-teman, alih-alih memahami karakter anggota tim kita, memerlukan sesuatu yang lebih sederhana dalam menentukan sikap atau gaya kepemimpinan kita. Tetapi yang penting bisa kita follow up, yaitu apa kapabilitas mereka dalam menjalankan tugas pekerjaan atau tugas pokok mereka tertentu. Kapabilitas merupakan gabungan dari dua aspek, yaitu komitmen dan kompetensi. Komitmen adalah kemauan seseorang untuk menerapkan kemampuan dan energinya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Sementara kompetensi adalah kemauan seseorang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang tinggi. Jadi, kapabilitas merupakan perpaduan antara mau dan mampu. Mau tetapi tidak mampu, pasti hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Sebaliknya, mampu tetapi tidak mau, maka tidak ada jalan menjadikan dikaitkan dengan gaya kepemimpinan teman-teman. Tugas kita adalah menyesuaikan gaya dengan tingkat kapabilitas masing-masing anggota kita. Nah, dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat, tidak saja memastikan hasil kerja anggota tim sesuai harapan, tetapi mendorong mereka untuk memiliki kapabilitas yang lebih baik. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, mengapa mengukur kapabilitas atau bagaimana mengukur komitmen dan kompetensi anggota tim kita? Dalam menilai kompetensi teman-teman bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang pekerjaan yang ditugaskan? Atau apakah yang bersangkutan sudah mendapatkan pendidikan atau pelatihan terkait bidang pekerjaan ini?
Bisa juga apakah yang bersangkutan memiliki fleksibilitas dalam menangani pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin. Apakah yang bersangkutan sering membuat kekeliruan? Apakah yang bersangkutan memberikan kualitas hasil pekerjaan yang tinggi? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman bisa menyimpulkan apakah kompetensi anggota tim untuk pekerjaan tertentu berada pada tingkat rendah, sedang, atau tinggi. Sedangkan untuk nilai komitmen, teman-teman bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kira-kira seberapa besar keinginan yang bersangkutan untuk mengambil tanggung jawab? Apakah orang ini memperlihatkan inisiatif yang tinggi? Apakah orang ini memberikan saran-saran perbaikan? Apakah orang-orang ini bekerja dengan memanfaatkan seluruh potensinya? Atau apakah orang ini memperlihatkan usaha ekstra ketika menghadapi masalah? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman bisa menyimpulkan apakah komitmen anggota tim untuk pekerjaan tertentu berada pada tingkat rendah, sedang, atau tinggi dengan menggunakan hasil penilaian terhadap tingkat kapabilitas yang berupa komitmen dan kompetensi. Teman-teman dapat menentukan apakah akan menggunakan gaya kepemimpinan yang intervensi tinggi berupa mengajari, memberitahu, atau memberi instruksi mengenai apa yang harus dilakukan, atau intervensi sedang berupa melibatkan yang bersangkutan untuk diskusi mengenai apa yang sebaiknya dilakukan, atau intervensi yang minimal berupa pendelegasian sepenuhnya. Jadi, semakin tinggi tingkat kapabilitas anggota tim, semakin rendah tingkat intervensi seseorang atau atasan. Dan sebaliknya, semakin rendah kapabilitas anggota tim, maka semakin tinggi intervensi. Nah, teman-teman, dengan memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kapabilitas anggota tim, maka teman-teman sudah menjalankan prinsip dari situational leadership atau kepemimpinan situasional, yaitu kemudian yang tidak hanya sekedar mengandalkan intuisi atau kecenderungan, tetapi melibatkan analisa atau pertimbangan berdasarkan kapabilitas anggota tim. Memilih gaya kepemimpinan yang tepat adalah salah satu keterampilan dalam bidang praktis. Di samping keterampilan menginspirasi dan melakukan percakapan coaching, mengasah leadership, praktis tidak hanya meningkatkan kualitas kepemimpinan teman-teman, tapi juga semakin memberikan nilai-nilai lebih baik kepada anggota tim dan organisasi teman-teman bekerja. Saya Muhammad Saiful Hendra, Serdik Sespimen Angkatan 63, Pokjar 9. Sampai bertemu di dalam pembahasan Kang Smart berikutnya.